Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, Nanda telah membuat teks percakapan mengenai cara menjaga organ pencernaan. Nah, perlu Nanda ketahui bahwa teks percakapan atau biasa disebut dengan dialog itu merupakan teks yang berisi percakapan antara dua orang atau lebih dengan membahas pokok pembicaraan tertentu. Jadi, di dalam teks percakapan ini terdapat interaksi antara individu dengan individu. Nah, berikut sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan materi jenis interaksi dalam kehidupan. Sebelumnya perlu Nanda ketahui dulu apa itu interaksi. Jadi, interaksi dalam kehidupan itu terdapat dua, yaitu interaksi dengan sosial maupun interaksi dengan lingkungan. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan individu, dan juga kelompok dengan kelompok. Yang kedua yaitu interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, danau, dan sebagainya. Dan pada gambar berikut ini, yaitu gambar pertama, interaksi dengan lingkungan di mana seorang bapak yang sedang mencangkul tanah untuk menanam padi. Yang kedua yaitu seorang anak yang menanam tanaman atau tumbuhan hijau. Interaksi juga dapat ditemukan tentunya di pasar, di mana di pasar menjual berbagai bahan kebutuhan sehari-hari dan di mana terdapat kegiatan ekonomi seperti proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nanda ada yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi dalam proses produksi, distribusi, ataupun konsumsi pada pembelajaran sebelumnya? Nah, Ustazah berikan lagi pengertian bahwa produksi itu merupakan adalah proses di mana menciptakan suatu barang. Dan selanjutnya itu melalui proses distribusi, di mana pengiriman barang yang telah dibuat untuk atau dikonsumsi oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu proses konsumsi, di mana orang-orang yang menggunakan suatu barang tersebut. Di mana di pasar juga biasa dijumpai kebutuhan pokok seperti beras, ya, dan juga bahan karbohidrat lain seperti kentang, jagung, ubi, dan singkong. Berikut adalah penjelasan mengenai gizi yang terdapat dalam singkong. Berikut adalah kandungan singkong per 100 gram atau satu buah singkong, yaitu terdapat kandungan air 62,50 gram, besi 0,70 mg, kalsium sebanyak 30 mg, fosfor sebanyak 40 gram, kalori sebanyak 120 kal, karbohidrat sebanyak 34 gram, lemak sebanyak 0,30 gram. Protein sebanyak 1,20 gram, dan yang terakhir yaitu kandungan vitamin B1 sebanyak 0,01 gram. Di mana terdapat kata di bawah gambar singkong yaitu makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat.
Tahukah Anda bahwa kata tersebut terkandung di dalam unsur dari sebuah iklan? Berikut adalah penjelasan iklan, jenis-jenis iklan, dan cara membuat iklan. Iklan atau bahasa resmi biasa disebut dengan pariwara, yaitu segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Iklan bisa didapatkan melalui televisi, radio, media sosial, contohnya yaitu Facebook, koran, dan juga baliho. Berikut adalah jenis dari iklan. Yang pertama yaitu iklan penawaran atau niaga. Jenis-jenis iklan yang berisi tentang tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya yang pertama yaitu iklan barang, baik berupa makanan maupun iklan sepatu. Yang kedua yaitu iklan jasa, seperti jasa ojek online dan juga jasa kurir atau jasa pengantaran barang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selanjutnya yaitu iklan pelayanan masyarakat, di mana berisi tentang suatu informasi sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Contohnya yaitu iklan hidup sehat, di mana perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan, di mana iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu seperti sebuah acara ataupun berita duka. Contohnya seperti pada gambar. Dan yang terakhir yaitu iklan permintaan, di mana iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan ini untuk menawarkan dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dalam sebuah perusahaan, atau juga bisa dalam mencari suatu barang yang diinginkan, seperti pada gambar. Berikut adalah cara membuat iklan. Yang pertama, isi iklan harus jelas, di mana isi iklan ini disarankan harus singkat, jujur, menarik perhatian, dan tidak menyinggung pihak lain. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memiliki arti yang baik. Istilahnya adalah agar dapat diingat dan dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu berisi informasi yang jelas dan padat, di mana di dalam iklan informasi yang disampaikan itu singkat, tidak panjang. Dan yang terakhir yaitu iklan disajikan agar menarik perhatian dan minat masyarakat. Iklan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah fungsi dari iklan, yaitu untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut, di mana iklan ini bersifat persuasif atau mengajak. Kalimat dalam iklan bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Berikut adalah cara menganalisis sebuah iklan. Yang pertama, kita perhatikan gambar dari iklan tersebut. Apakah gambar itu sejenis makanan ataupun barang? Yang kedua, yaitu mencari kata kunci dari iklan tersebut. Maksudnya mencari kata kunci yaitu dengan setelah memperhatikan gambar, kemudian kita mencari satu kata kunci. Kata kunci itu misalnya gambarnya adalah sebuah makanan.
kita perhatikan ya, makanan tersebut berjenis apa. Misalnya, makanan tersebut adalah sebuah burger. Maka iklan tersebut adalah iklan burger ya, atau sebuah promosi makanan berupa burger. Yang ketiga yaitu memahami makna dari iklan melalui kata kunci. Jadi di dalam iklan tersebut terdapat kata di mana kita harus pahami maknanya. Contohnya dalam iklan hidup sehat, di mana gambar dalam iklan tersebut merupakan gambar tentang menjaga kesehatan yang ada di tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan terdapat kata bahwa bersih pangkal kaya. Ya, kita jadi harus pahami makna dari kata tersebut bahwa bersih itu sebagian dari kesehatan. Di balik keragaman iklan tadi, keragaman yang lain juga kita dapat temukan dalam budaya, khususnya dalam keragaman agama, tarian, maupun alat musik. Berikut adalah penjelasan dari keragaman tarian yang didampingi dengan pola suatu gerakan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pola. Jadi, pola adalah bentuk yang memiliki keteraturan. Contoh pola yaitu dari pola gerak pada gambar di bawah ini. Gambar pertama yaitu pada tari Saman yang berada di Aceh. Pola lantainya yaitu garis horizontal, di mana pola lantainya pada gambar di bawah ini. Ya, jadi berbentuk bundal yang sejajar. Gambar yang kedua yaitu pada tari Sekapur Siri dari Bengkulu. Jadi, pola lantai dari tarian ini yaitu garis lengkung ke depan. Jadi, bisa digambarkan bentuknya seperti gambar yang ada di bawahnya. Tetapi perlu Nanda ketahui bahwa kita hanya boleh mengetahui berbagai keragaman yang ada di Indonesia seperti agama, tarian, maupun alat musik. Kita tidak boleh memainkan seperti tarian dan juga alat musik. Karena kenapa? Dilarang dalam agama kita. Ya, terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 6 bahwa haram hukumnya dalam bernyanyi maupun menari. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nanda, masih ada yang ingat tadi kita belajar tentang apa? Ya, jadi kita belajar mengenai interaksi dalam kehidupan sehari-hari, apa itu iklan, dan jenis-jenis iklan, cara membuat iklan, dan juga apa itu pola gerak dari sebuah tarian. Pesan pembelajaran yang dapat kita ambil hari ini yaitu kita harus banyak melakukan hal yang positif dalam kehidupan, khususnya dalam interaksi dengan lingkungan dengan cara berkebun atau melakukan penanaman terhadap tumbuhan hijau agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Kegiatan yang selanjutnya yaitu mengerjakan lembar kegiatan. Ada dua. Yang pertama, Nanda membuat iklan, tetapi jangan menyerupai suatu makhluk. Dan perhatikan di dalam iklan tersebut. Jika terdapat interaksi di dalamnya, maka analisislah pada iklan tersebut jenis interaksi apa. Yang kedua,
yaitu perhatikan pada gambar tari pendet Bali. Nanda menuliskan di bukunya pola gerakan pada tari tersebut. Seperti pada contoh yang telah Ustazah jelaskan sebelumnya. Sekian pembelajaran hari ini, Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.